Selamat datang di Ruang Rahasia. Di sini kita bukan hanya mendengar cerita, kita mencoba membuka tirai dunia yang tak terlihat. Kalau kamu merasa dunia ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang terlihat, maka kamu sudah berada di tempat yang tepat. Di sebuah taman sunyi di Roxburghshire, Skotlandia, berdiri sebuah batu besar yang diam membisu. Tak banyak yang tahu. Batu ini berasal dari negeri yang jauh, tanah di mana kerajaan besar pernah berdiri, yakni tanah Jawa. Inilah prasasti Sangguran yang kini lebih dikenal dengan nama asing dari akar budayanya, Batu Minto. Namun, ini bukan sekadar batu. Bagi masyarakat Jawa kuno, prasasti seperti ini bukan hanya catatan sejarah. Ia adalah penjaga spiritual, penyangga kekuasaan, dan simbol hubungan antara manusia dan dunia tak kasat mata. Tertulis di atasnya, hukum spiritual, kutukan kerajaan, hingga catatan kehidupan sehari-hari. Ada tentang rujak sampai dodol. Namun di balik itu, tertulis pula kutukan bagi siapapun yang berani merusak atau mengabaikan tempat suci yang disebutkan di prasasti ini. Kutukan yang dipercaya masih hidup dan mungkin ikut terbawa saat batu ini dipindahkan. Tahun 1812, batu ini tercabut dari akarnya. Dikirim oleh Thomas Stamford Raffles kepada atasannya, Lord Minto, sebagai simbol pengabdian kolonial. Sejak itu, batu ini pun terdampar ribuan kilometer jauhnya dari kaki Gunung Arjuno ke sebuah taman asing yang tak mengenalnya. Tapi, sejak berada di sana, tempat itu terasa berbeda. Sunyi yang tak biasa. Dingin yang lebih dari sekedar cuaca. Beberapa pengunjung mengaku merasa seperti diawasi. Ada yang mencoba memotret batu itu, namun hasilnya buram. Kabut muncul entah dari mana. Apakah itu hanya kebetulan atau ada yang tidak ingin dikenang? Batu ini kini tak lagi menjadi artefak kebanggaan. Ia hanyalah ornamen taman diselimuti kabut dan salju Skotlandia, tanpa perlindungan, tanpa penghormatan. Sejarawan Peter Carey menyebutnya sebagai simbol tragis kelalaian terhadap warisan dunia timur. Sementara peneliti seperti Arlo Griffiths, Wayan Jarah Sastrawan, dan Eko Bastiawan menegaskan, batu ini bukan sekadar benda mati. Ia adalah naskah terbuka tentang struktur sosial Jawa, spiritualis, dan kekuasaan sakral di abad ke-10. Tapi, meski desakan pemulangan terus digaungkan, Batu Minto masih tertahan. Hukum internasional belum cukup tajam, diplomasi belum cukup lantang, dan keluarga Minto belum menunjukkan keinginan yang nyata untuk mengembalikannya. Selama lebih dari 210 tahun, Batu Minto menjadi bagian dari narasi orang lain, bukan bangsa yang melahirkannya, dan di sanalah ia tetap membisu. Namun, mungkin justru dalam diamnya ada sesuatu yang tetap menjaga. Sudah saatnya ia pulang. Karena pengembalian Batu Minto bukan sekadar memulangkan artefak, ini adalah bagian dari proses dekolonialisasi budaya, proses penyembuhan memori sejarah, dan mungkin pembebasan energi yang telah lama terkunci. Bayangkan, jika batu itu kembali, bukan hanya menjadi koleksi museum, tapi ruang hidup untuk kontemplasi, pendidikan, dan penghargaan terhadap warisan leluhur kita sendiri. Karena sejarah bukan hanya masa lalu, ia adalah cermin hari ini. Dan Batu Minto, dengan segala kisah dan kekuatan tak terlihatnya,
pantas untuk pulang. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, karena mungkin bersama-sama kita akan menemukan lebih dari yang pernah kita bayangkan.